Memiliki lautan yang lebih luas daripada daratan dengan kekayaan yang melimpah adalah sebuah berkah. Namun, potret kemiskinan di wilayah pesisir mencuatkan tanya. Di satu sisi itu menjadi keuntungan yang besar, tapi di sisi lain ada fakta yang miris sebenarnya karena konsentrasi penduduk miskin juga ada di pesisir. Jadi kalau data nasional jumlah penduduk miskin itu hampir 12%. Yang ekstrim miskin itu ada di pesisir, itu nilainya hampir 1,3 juta orang. Nelayan kecil seperti Hasan atau Arman yang pendapatannya berkisar di angka 1 juta rupiah sebulan masuk kategori miskin bila mengacu pada data BPS. Padahal cukup lama mereka tinggal serta melaut di kawasan konservasi yang diklaim sebagai lokasi dengan pengelolaan sumber daya biota di dalamnya. Saat ini, kawasan laut Indonesia mencapai hampir 30 juta hektar. Luas wilayah konservasi ini ditargetkan bertambah menjadi 32,5 juta hektar pada tahun 2030 mendatang. Masih ada kebutuhan sekitar 4, sekian juta hektar, dan itu yang harus kita pastikan bisa kita rancang dengan baik dan juga bisa kita pastikan manfaatnya untuk tadi itu, untuk lingkungan, untuk sosial, untuk ekonomi, untuk masyarakat. Meski demikian, dampak kesejahteraan bagi nelayan sekitar masih jadi pertanyaan. Sebelum kita bicara peningkatan luasan, itu harus ada evaluasi dulu. Sejauh ini bagaimana keberhasilannya? Apakah masyarakat di sekitar itu misalnya mengalami peningkatan kehidupan sosial ekonomi? Atau justru malah proyek ini, ya proyek perluasan konservasi laut ini, itu memberikan dampak buruk. Artinya banyak nelayan yang sulit mengakses laut karena itu dijadikan kawasan konservasi dan lain-lain. Walhi juga meminta agar negara ikut memberdayakan nelayan dan masyarakat di pesisir agar bisa jaya, bukan seperti tamu di rumah sendiri. Dari pengalaman yang ada selama ini, justru masyarakat kan menjadi tamu dalam tanda kutip di daerahnya sendiri karena pendekatannya top down. Artinya karena dia tamu, dia tidak tahu ya, kemudian dilarang, dia harus melaut lebih jauh. Secara ekonomi dia kan ada peningkatan apa yang disebut outcome ya, pengeluaran. Nah, sementara income-nya tidak berbanding lurus dengan pengeluarannya. Menjawab itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program supaya nelayan dan warga pesisir mampu berdaya di kawasan konservasi. Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional atau BKKPN Kupang yang mengelola kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu misalnya, rutin memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat pesisir. BKKPN Kupang berharap agar nelayan dan masyarakat memahami peraturan dan konsep konservasi laut. Kami akan selalu mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru, termasuk juga terkait kawasan konservasi itu sendiri, penetapan kawasan konservasi. Karena dalam penetapan kawasan konservasi itu ada zona-zona yang sudah ditetapkan untuk beraktivitas atau berkegiatan sehari-hari. Ada yang zona yang memang dilarang sama sekali untuk aktivitas pemanfaatan. Di kawasan konservasi Kepulauan Kapo Posang, paduan aplikasi dan telepon pintar diharapkan menjadi panduan bagi nelayan dalam menangkap ikan. Nah, untuk batas zonasi kami menggunakan suatu aplikasi dengan peta yang telah kami georeferencing, sehingga peta tersebut nantinya bisa berfungsi untuk menunjukkan lokasi-lokasi mana saja yang boleh dimasuki, boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan, dan lokasi zona inti yang tidak boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan. Restorasi ekosistem dilakukan pada lokasi yang sudah rusak agar ikan kembali melimpah bagi kesejahteraan nelayan. Restorasi menggunakan berbagai metode transplantasi karang, di antaranya dengan media tanam meja beton, serta artificial reef atau karang buatan. Gunanya untuk mempercepat pemulihan. Agar nelayan bisa sejahtera dan kekayaan laut terus terjaga, perlu memadukan berbagai cara.
antar sektor saling mendukung dan tidak saling melemahkan. Seperti misalnya tadi kegiatan konservasi yang didukung oleh kegiatan pariwisata, kemudian ada kegiatan perikanan, ada juga kegiatan yang sifatnya rekreasi atau olahraga. Misalnya kegiatan diving itu kan tidak eksploitatif. Saya kira strategi terpadu itu yang perlu disinergi, yang perlu dikedepankan oleh pemerintah dan juga harus diikuti oleh pelaku usaha, dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang signifikan, dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar situ, masyarakat nelayan.